Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Amanda dengan NIM 431231100013. Di sini saya akan menjelaskan untuk TB2, Pendidikan Anti Korupsi dan Etik. Mari kita lihat. 2.1 Perlunya integritas dari pejabat publik dalam pencegahan tindakan korupsi. Integritas diri penjabat adalah karakteristik atau sifat moral yang mencerminkan kejujuran dan kepercayaan diri dalam tindakan dan keputusan mereka sebagai pejabat publik. Integritas diri pejabat melibatkan konsisten antara nilai-nilai moral yang dianut dengan tindakan yang dilakukan dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Ada beberapa alasan mengapa integritas diri pejabat publik diperlukan. 1. Membangun kepercayaan. Integritas diri pejabat publik adalah kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga publik. 2. Mencegah korupsi. Integritas diri pejabat publik adalah penghalang utama terhadap tindakan korupsi. Pejabat yang memiliki integritas tinggi akan menolak tawaran suap atau gratifikasi yang dapat mempengaruhi keputusan mereka. 3. Meningkatkan efisien dan efektivitas. Pejabat publik yang memiliki integritas diri yang tinggi akan bekerja dengan efisiensi dan efektivitas yang lebih baik. 4. Membangun budaya anti korupsi. Integritas diri pejabat publik dapat membantu membangun budaya anti korupsi di masyarakat ketika pejabat publik menjadi teladan dalam menjunjung tinggi integritas. Hal ini akan mempengaruhi perilaku dan sikap masyarakat secara keseluruhan. 5. Meningkatkan citra negara. Integritas diri pejabat publik juga berdampak pada citra negara di mata dunia internasional. Negara yang dikenal memiliki pejabat publik yang jujur dan adil akan mendapatkan kepercayaan dan penghargaan dari negara-negara lain. Dampak negatif dari tindakan korupsi. 1. Merusak perekonomian. Korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan mengalihkan dana publik yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur, layanan publik, dan program sosial ke dalam kantong pribadi pejabat korup. 2. Meningkatkan kemiskinan. Korupsi dapat menghambat pembangunan ekonomi dan mengurangi akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. 3. Merusak kepercayaan publik. Korupsi merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga publik. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah, hal ini dapat mengganggu stabilitas politik dan sosial satu negara. 4. Meningkatkan ketidakadilan. Korupsi dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam sistem hukum. Pejabat yang korup sering kali dapat menghindari hukuman atau mendapatkan hukuman yang lebih ringan karena mereka memiliki kekuasaan dan sumber daya yang cukup untuk mempengaruhi proses hukum. 5. Penghambat pembangunan. Korupsi menghambat pembangunan suatu negara dengan mengurangi efisiensi dan efektivitas penggabungan sumber daya publik. Dana yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur, layanan publik, atau program sosial malah digunakan untuk kepentingan pribadi sehingga pembangunan terlambat dan negara sulit mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam kesimpulannya, korupsi memiliki dampak negatif yang luas dan merugikan masyarakat dan negara secara keseluruhan. Oleh karena itu, pencegahan dan penindakan korupsi sangat penting untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Korupsi dalam perspektif undang-undang. Korupsi dalam perspektif undang-undang dapat dijelaskan sebagai tindakan penyalahgunaan kesusahan atau posisi dalam rangka memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara yang melanggar hukum. Undang-undang yang mengatur korupsi berbeda-beda di setiap negara, namun pada umumnya melarang tindakan korupsi dan memberikan sanksi hukum bagi pelakunya. Dalam perspektif undang-undang, korupsi dapat dianggap sebagai kejahatan serius karena merugikan negara dan masyarakat secara luas. Korupsi dapat menghambat pembangunan ekonomi, merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah, dan menghancurkan prinsip-prinsip keadilan dan berkelanjutan.
Undang-undang korupsi biasanya mencakup berbagai tindakan yang dianggap sebagai korupsi seperti suap, menyuap, penyerapan dana publik, nepotisme, kolusi, dan lain sebagainya. Undang-undang ini juga menetapkan sanksi yang tegas bagi pelaku korupsi, termasuk pidana penjara, denda, dan pencabutan hak-hak tertentu. Penting untuk dicatat bahwa undang-undang korupsi juga memiliki whistleblower atau pihak yang melaporkan tindakan korupsi. Biasanya diberikan perlindungan hukum dan inisiatif untuk melaporkan tindakan korupsi sehingga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintah dan sektor publik. Dalam perspektif undang-undang, pemberantasan korupsi menjadi prioritas penting bagi negara dan masyarakat. Upaya pencegahan penegakan hukum yang efektif dan kerjasama internasional dalam hal ini sangat diperlukan untuk mengatasi masalah korupsi secara efektif dan membangun tata kelola yang baik. Nilai-nilai anti korupsi. 1. Integritas, kepatuhan terhadap prinsip moral dan etika, serta kejujuran dalam tindakan dan keputusan. 2. Transparansi, keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya publik. 3. Akuntabilitas, pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan yang diambil serta keterbukaan terhadap pengawasan publik. 4. Partisipasi, ketertiban masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap pemerintah. 5. Keadilan, perlakuan yang sama terhadap semua orang tanpa pandang bulu. 6. Kepemimpinan yang baik dalam berintegritas dalam mengambil keputusan dan memberantas korupsi. 7. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 8. Ketertiban semua pihak dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Konsep pemberantasan korupsi. Konsep pemberantasan korupsi melibatkan serangkaian langkah dan strategi yang bertujuan untuk mengurangi, mencegah, dan memberantasi korupsi. Berikut adalah beberapa konsep yang penting dalam upaya pemberantasan korupsi. 1. Hukum dan penegakan hukum. Membuat undang-undang yang ketat dan efektif untuk melawan korupsi serta memastikan penegakan hukum yang adil dan tegas terhadap korupsi. 2. Transparansi dan akuntabilitas. Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik termasuk anggaran dan kontrak pemerintah, serta memperkuat mekanisme akuntabilitas untuk memastikan pertanggungjawaban pelaku korupsi. 3. Pencegahan. Menetapkan langkah-langkah pencegahan korupsi seperti sistem pengawasan yang efektif, pelaporan whistleblower, kode etik, dan pelatihan anti korupsi bagi pegawai publik. 4. Pendidikan dan kesadaran masyarakat. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif korupsi dan pentingnya melawan korupsi melalui pendidikan, kampanye, dan penyeluruh. 5. Kerjasama internasional. Membangun kerjasama dengan negara-negara lain untuk memerangi korupsi secara lintas batas, termasuk pertukaran informasi, kerjasama investasi, dan pemulihan aset yang dicuri. 6. Pengawasan media. Mendorong peran media dalam mengungkap kasus korupsi, memberikan informasi kepada masyarakat, dan memainkan peran pengawasan terhadap pemerintah dan institusi publik. 7. Independensi lembaga anti korupsi. Memastikan lembaga anti korupsi memiliki independensi yang cukup untuk melakukan penyelidikan dan penentuan terhadap kasus korupsi tanpa adanya intervensi politik atau tekanan eksternal. 8. Keadilan dan dukungan korban. Memastikan bahwa korban korupsi mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum serta memberikan dukungan dan perlindungan bagi mereka yang melaporkan tindakan korupsi. Kesimpulan, pemberantasan korupsi adalah upaya yang kompleks dan memerlukan kerjasama dari berbagai pihak termasuk pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan lembaga internasional. 2.3. Pencegahan korupsi pada sektor pelayanan publik.
Berikut adalah beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mencegah korupsi dalam sektor pelayanan publik. 1. Membangun tata kelola yang baik. 2. Menguatkan hukum dan regulasi. 3. Peningkatan transparansi dan akses informasi. 4. Penguatan pengawasan dan audit. 5. Pelatihan dan pendidikan. 6. Penggunaan teknologi. 7. Whistleblowing dan perlindungan pelapor. 8. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. 9. Promosi integritas dan budaya anti korupsi. 10. Evaluasi dan pemantauan. Pencegahan korupsi pada sektor pelayanan publik membutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah, partisipasi aktif masyarakat, dan kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan. Peran mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Peran mahasiswa dalam pencegahan korupsi sangat penting dan dapat memberikan dampak positif dalam upaya memerangi korupsi. Berikut adalah beberapa peran yang dapat dimainkan oleh mahasiswa dalam pencegahan korupsi. 1. Pendidikan dan kesadaran. Mahasiswa dapat berperan sebagai agen perubahan dengan menyebarkan kesadaran tentang budaya korupsi dan pentingnya tata kelola yang baik. Mereka dapat mengadakan seminar, diskusi, dan kampanye pendidikan untuk meningkatkan pemahaman tentang korupsi di kalangan mahasiswa dan masyarakat umum. 2. Pengawasan dan pengawalan. Mahasiswa dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dan proyek-proyek pembangunan. Mereka dapat membentuk tim pengawas independen untuk memantau penggunaan anggaran publik, melaporkan ketidakpatuhan, dan memastikan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. 3. Advokasi dan lobbying. Mahasiswa dapat menjadi suara bagi masyarakat dalam memperjuangkan kebijakan anti korupsi. Mereka dapat melakukan advokasi kepada pemerintah dan lembaga terkait untuk mendorong perubahan kebijakan yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas. 4. Penelitian dan analisis. Mahasiswa dapat melakukan penelitian dan analisis terkait korupsi dalam berbagai sektor. Mereka dapat mengidentifikasi faktor-faktor penyebab korupsi, menganalisis dampak, dan mengusulkan solusi dan inovatif untuk mencegah korupsi. 5. Whistleblowing dan pelaporan. Mahasiswa dapat menjadi pelapor korupsi dengan melaporkan tindakan korupsi yang mereka temui. Mereka dapat menggunakan mekanisme pelapor yang ada, seperti hotline anti korupsi atau lembaga perlindungan pelapor, untuk melakukan tindakan korupsi tanpa takut ada represi. 6. Pendidikan karakter. Mahasiswa dapat memperkuat pendidikan karakter yang berfokus pada integritas, etika, dan nilai-nilai korupsi. Mereka dapat mengembangkan program-program pendidikan karakter di kampus dan melibatkan mahasiswa dalam kegiatan sosial yang mendorong integritas dan kejujuran. Terakhir, kolaborasi dan jaringan. Mahasiswa dapat bekerja sama dengan organisasi mahasiswa, lembaga anti korupsi, dan masyarakat sipil dalam upaya pencegahan korupsi. Mereka dapat membentuk jaringan dan kolaborasi untuk saling mendukung dan memerangi korupsi. Peran mahasiswa dalam pencegahan korupsi tidak hanya memberikan kontribusi nyata dalam membangun tata kelola yang baik, tetapi juga membentuk generasi muda yang berintegritas dan bertanggung jawab. Mahasiswa memiliki potensi besar untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat dan menjadi agen perubahan dalam memerangi korupsi. Thank you. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan berbicara. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.